Shalom Bapak Ibu Saudara. Wah, hari ini cerah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang datang sini gak kepanasan, gak kehujanan. Saya harap kondisinya secerah hati Bapak Ibu. Gitu ya. Kasih senyum dulu dengan kiri kanannya. God bless you, selamat hari Minggu, Tuhan berkati gitu ya. Oke, silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan membuka ibadah kita hari Minggu ini di dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu yang kudus ini adalah datang dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan jika saat pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan dengan seluruh keberadaan kami Tuhan. Karena kami tahu semua itu tidak terlepas daripada kasih karunia-Mu. Semua itu tidak terlepas daripada penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu. Bila sebentar kami akan memulai ibadah Tuhan, kami tetap membutuhkan campur tangan Tuhan. Bagi setiap jemaat yang bertugas, dari Aser, Kolektan, AVD, WL, Singer, pemain musik, dan hamba-Mu sendiri yang membawakan firman Tuhan. Supaya setiap hal yang kami kerjakan dalam ibadah ini, kami hanya peruntukkan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir Tuhan. Biar hati kami hanya terfokus hanya padamu Tuhan. Dan seluruh pujian dan penyembahan kami serta telinga kami yang mendengarkan itu menjadi persembahan yang harum untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Rindu untuk memuji Tuhan lebih dalam lagi pagi hari ini. Amin. Dia adalah sumber sukacita kita. Rencananya sungguh sempurna dalam hidup kita. Amin. Kasihnya sungguh besar dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Come on. Sukacitaku. Hey. Tepuk tangan yuk. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku.
Kita tidak perlu gentar ketika kita menjalani hidup ini karena kita punya Tuhan, amin. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan, come on. Hey. Yang keras yuk. Go, 1, 2, 3, hey. Katakan tak pernah ku ragu, come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, kau Raja dalam hidup. Berkuasa percaya selamanya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami gak gentar karena kami punya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Raja kami. Mari katakan, Yesus kau Raja. Yesus kau Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hey! Yang keras yuk. Rehoboth, lebih keras lagi, Mon. Denganmu sampai kemuliaan. Engkau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selama-lamanya Tuhan. Amin. Mari saya mau ajak kita pagi hari ini kita mau sembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan bukan supaya Tuhan memberkati kita, bukan. Tapi mari pagi hari ini kita mau sembah Tuhan karena kita ingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dia Allah yang gak pernah tinggalkan kita. Waktu kita taruh hidup kita di altarnya Tuhan.
Tuhan lakukan sesuatu dalam hidupmu. Kan kau taruh hidupmu di dalam tangannya Tuhan. Percaya, Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidupmu. Amin. Mari kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau sujud di altarnya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
syukur. Karena itu kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Karena kami mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin. Mari katakan sama-sama. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, sebab Engkau hidup. Kau Allah kami. Oh Tuhan, kami naikkan pujian penyembahan kami. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Amin. Oh Tuhan, angkat suaramu. Kau ku sembah. Kau ku sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih jadi Tuhan atas hidup kami. Terima kasih menjadi Raja atas hidup kami. Terima kasih Engkau gak kemana-mana waktu kami mencari Engkau. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Terutama salib-Mu. Kau sudah mati di salib untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindu pujian penyembahan kami itu menyukakan Engkau. Kami rindu kami menyembah Engkau sepanjang hidup kami. Engkau ditinggikan di tempat ini. Engkau ditinggikan di rumah kami Tuhan. Dan kami bisa jadi berkat Tuhan untuk lingkungan kami. Di keadaan yang tidak baik-baik saja. Kami mau jadi berkat Tuhan. Kami mau jadi saluran kasih-Mu Tuhan buat sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari ajar kami untuk kami bisa memberikan terbaik karena Engkau sudah memberikan terbaik dalam hidup kami.
Berkati orang yang mengelolanya, Allah yang mau berikan hikmat. Terima kasih, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ibu Saudara, ya, semoga kondisinya baik-baik saja Bapak Ibu. Sebelum firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami memuji Tuhan, memberikan persembahan, dan juga mendengarkan pujian dari Paduan Suara Sion 2 Tuhan. Terkhusus kesempatan kami untuk bisa memberikan persembahan Tuhan, kami tahu kesempatan itu diberikan oleh Engkau Tuhan. Dan kami tahu apa yang bisa kami berikan bukanlah apa-apa jika dibandingkan banyak hal yang kami terima daripada Engkau Tuhan. Kau kiranya berkenan atas apa yang kami berikan dan memberkati orang-orang yang mengelolanya Tuhan. Supaya digunakan untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Bila sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu, tuntun lidah bibir hamba-Mu Tuhan saat menyampaikan Tuhan. Kau juga mengurapi seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Kira-kira hati yang mau mendengar, telinga yang siap untuk mendengar Tuhan. Itu ada bagi setiap jemaat-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sampai dengan akhir ibadah nanti. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, boleh lihat senyumnya? Mungkin senyum dulu dengan kiri kanannya. Mungkin tadi di awal tidak sempat ketemu gitu ya. Nah, oke, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, wajah yang Bapak Ibu lihat barusan gitu ya. Itu wajah yang sudah berjuang melalui hidup. Bapak Ibu. Saya nggak tahu ketika Bapak Ibu menjalani hidup ini, pernah nggak Bapak Ibu merasa capek dan bosan, jenuh gitu ya. Yang ibu-ibu, ayo masak deh, masak naon, tempe deh, ayam deh. Yang kerja lagi Bapak Ibu, Bapak juga ya. Apalagi kalau penuh dengan perjuangan gitu ya. Udah hujan, banjir, aduh hujan lagi. Tapi bukan cuma hujan, panasnya terik pisan gitu. Dan itu harus dilakukan tiap hari. Saudara-saudara yang kuliah juga, yang baru mulai cari pekerjaan begitu ya. Lamar sana, lamar sini, ya namanya interview take itu gitu ya. Aduh, mungkin ada kalanya kita bosan untuk jalani hal seperti itu. Tenang Bapak Ibu gak sendiri. Capek, letih, bosan ketika menjalani hidup itu suatu yang memang dialami gitu ya. Dan ketika kondisi itu muncul dan ternyata frekuensinya sering kita alami. Lalu ketika dengar hidup teh kudu bersukacita gitu ya. Aduh, kapan dia seakan-akan itu tuh mustahil gitu. Kapan kira-kira hidup saya bisa tenang, nyaman, aman gitu. Seakan-akan begini lagi, bukan cuma rasa jenuh tiba-tiba ayah weh gitu ya. Yang sakit lah, yang tiba-tiba harus macet di jalan lah. Yang baru naik motor baik-baik, ada yang nyelip bikin jengkel lah gitu ya. Seakan-akan ketika bicara hidup harus bersukacita. Kok jauh ya gitu ya. Kayaknya nanti deh kalau anak saya sudah besar, sudah kerja, sudah nikah, kayaknya saya baru dapat sukacita. Kayaknya nanti deh kalau kuliah saya udah beres, udah dapat kerja yang mapan, saya baru bersukacita. Kayaknya nanti deh kalau saya udah dapat pasangan, sudah menikah, saya baru bisa hidup tenang. Tapi apakah nanti itu ketika dijalani betul ketemu Bapak Ibu?
Bapak Ibu yang mungkin usia sudah masuk usia indah mengerti sekali ya. Kenapa? Karena setiap rentang hidup, mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa muda, dewasa menengah, dewasa lanjut itu ya, usia indah itu, usia lanjut usia, itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Ketika mungkin dilihat anak sudah besar, sudah menikah, sudah mandiri dengan keluarganya, ayah lutut sakit Bapak Ibu. Temannya mulai berubah. Minyak kayu putih lah, balsem lah Bapak Ibu ya. Ya terima kasih untuk kejujuran anggukannya Bapak Ibu. Ya, tapi kan itu kenyataan faktanya. Ya, kalau nyari nantilah sukacitanya nanti. Ternyata yang ditunggu nanti tidak datang juga. Jadi saya hidupnya kudu gimana gitu ya. Biar saya bisa tenang, ini cara hidup tuh gimana supaya saya bisa menikmati hidup saya. Bapak Ibu dari minggu pertama, minggu kedua kita masih dalam telaah kitab pengkhotbah ya. Bapak Ibu minggu pertama belajar bahwa hidup itu terbatas, mari maksimalkan waktu, apa yang dilakukan untuk pengenalan Tuhan. Minggu kedua Bapak Ibu belajar tentang hikmat Allah. Nah sekarang minggu ketiga kita mau belajar dari judulnya tadi ya. Bagaimana menikmati hidup sebelum kita meninggalkan dunia ini. Living before living. Sebelumnya kita akan membaca ayatnya terlebih dahulu. Bapak Ibu. Yang membawa Alkitab silakan dibuka di Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai dengan 10. Nanti saya akan minta kita membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan baca ayat yang genap. Untuk menghormati firman Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Ya. Demikian firman Tuhan, Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai dengan 10. Ayo makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati gembira. Karena Allah sudah lama berkenan pada perbuatan. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi, seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan kepadamu di bawah matahari. Ya, seumur hidupmu yang sia-sia. Sebab itulah bagianmu dalam hidup dan dalam jerih payah yang engkau lakukan di bawah matahari. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, meresapi dan melakukan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat-ayat tadi 7 sampai 10 yang kita baca, Pengkhotbah kembali mengingatkan kita di tengah penantian kita akan hidup yang penuh sukacita, hidup yang nyaman dijalani, hidup yang memberikan ketenangan hidup. Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa di tengah ketidakpastian semuanya itu dan gelapnya hidup, maka ada jejak-jejak penyertaan Tuhan yang membuat kita sanggup menikmati hidup ini. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari ayat-ayat tersebut. Ada dua cara agar kita tetap bisa menikmati hidup yang tidak selalu mudah ini. Nah, yang pertama adalah kita akan melihat dari ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kerjakanlah tanggung jawab dengan sepenuh hati. Ayatnya ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, apapun yang dikerjakan tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Sebab tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana kamu akan pergi. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat ini,
apa yang dipikirkan? Kan tadi kata kuncinya teh mau menikmati hidup, mau sukacita. Nah, disuruh gawe deui. Gawe deui, kerja. Aduh, Pak Jokowi banget ya, kerja. Kan saya mau menikmati hidup gitu ya, mau sukacita. Tapi kenapa disuruh kerja lagi? Sabar Bapak Ibu ya. Ini bukan perintah untuk jadi workaholic atau menjadi gila kerja gitu Bapak Ibu ya. Ini bukan perintah untuk itu gitu ya. Tapi ini melainkan menjadi bagian, kerja itu menjadi bagian dari seni menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kok bisa gitu? Nah kita lihat lebih dalam ayat ini Bapak Ibu. Kita akan gali dikit-dikit. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 kita lihat di ayat yang 10 bagian A. Dikatakan begini, segala yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Jadi ketika bicara segala yang dijumpai oleh tanganmu itu bicara tanggung jawab Bapak Ibu. Bukan cuma bapak atau ibu atau saudara yang sudah mulai bekerja gitu ya secara formal. Tapi bicara dengan tanggung jawab yang ditemui. Seorang ibu yang harus mengasuh anaknya yang kecil. Seorang bapak yang mungkin sudah bagi tugas di rumah yang harus siram tanaman tiap hari. Atau seorang anak yang harus cuci piring sendiri-sendiri sesudah makan. Seorang yang di dalam masyarakat punya tanggung jawab untuk bersosialisasi dengan tetangga di sekitarnya. Segala hal yang dijumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan, itu bicara tentang tanggung jawab yang dipercayakan pada kita. Itu bukan pekerjaan yang dicari-cari. Saya tidak tahu mungkin trademarknya sekarang kudu sibuk, kalau sibuk mah keren gitu ya. Orang tuh yang sibuk naon gitu, karena kudu sibuk gitu. Tapi enggak. Tapi tanggung jawab yang sekarang ada di tangan kita. Dan itu memang di depan mata harus dikerjakan. Makanya Pengkhotbah 9 ayat 10 bagian A dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Ayat bagian B katakan kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Apa maksudnya sekuat tenaga? Ketika kita mengerjakan tanggung jawab kita, Pengkhotbah mengingatkan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Fokus kita, pertimbangan kita, hati kita, pikiran kita, semua ada di situ. Artinya ketika kita dihadapkan pada tanggung jawab itu, hadirlah sepenuhnya. Kenapa penting untuk hadir Bapak Ibu? Karena banyak orang hadir secara fisik, tapi tidak hadir sepenuhnya. Bapak Ibu suami saya paling tahu itu kalau saya ngobrol sama dia. Mata mah mata, lihat. Iya, angguk. Tapi dia tahu, ini tuh pikiran gak di sini nih. Tadi tuh ngomong apa? Ibu yang ketawa kayaknya ngerti deh maksud saya. Bapak Ibu semakin dekat dengan seorang kan kita tahu nih. Ini dia waktu diajak ngomong, teh fokus ada di sini gak? Kadang dia cek. Tadi ngomong apa? Ayo. Dia suka cek gitu ya. Pokoknya saya ingat buntutnya aja. Saya dengar buntutnya. Wah ketahuan nih. Tapi Bapak Ibu saya nggak baru hadir penuh waktu gitu. Bapak Ibu yang dekat dengan pasangan atau dengan anak itu tahu betul gitu. Ini teh diajak ngomong betul-betul masuk. Tersimpan di memori kah? Atau masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Kalau gitu kan berarti tidak hadir penuh. Gitu ya. Maksudnya hadir penuh itu bukan cuma hadir secara fisik. Tapi fokus kita, pikiran kita, semangat kita itu semua ada di situ. Penting untuk hadir penuh. Kenapa penting untuk hadir penuh? Karena jawabannya ada di bagian C Bapak Ibu. Karena tidak ada pekerjaan, apapun itu. Cuci piring lah, nyapu rumah. Pekerjaan Bapak Ibu yang berdagang lah gitu ya. Kayak saya yang mengajar lah, apapun itu, membimbing anak lah, apapun itu. Pekerjaan itu tidak ada pertimbangan, kata Pengkhotbah, merencanakan sesuatu, memutuskan sesuatu. Kata Pengkhotbah tidak ada pengetahuan, pengalaman dan belajar untuk bertumbuh di
di dalam skill dan yang lainnya. Dan kata pengkhotbah tidak ada hikmat. Di dunia orang mati. Hikmat dari Allah itu hanya diterima ketika kita hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau naik dikit ayatnya, di ayat yang keempat. Ayat 4 tuh katakan gini. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Bapak Ibu kalau disandingin anjing itu kecil dibandingin singa yang besar. Tetapi mau segagah-gagahnya hewan, pengkhotbah bilang dia kasih metafora gambaran begitu ya. Mau segarang-garangnya hewan yang besar. Tapi itu gak akan berbunyi apa-apa jika kondisinya mati. Akan lebih berharga anjing yang hidup dibandingkan singa yang mati. Kenapa? Karena orang yang hidup punya harapan. Orang yang tersesat jalannya saat dia masih hidup dia punya harapan untuk bertobat. Orang yang melakukan kesalahan saat dia masih hidup dia punya kesempatan untuk membuat sebuah perubahan dan perbaikan. Orang yang tersesat jalannya dia punya masih hidup untuk cari map yang benar. Kalau masih hidup. Jadi sesusah-susahnya hidup. Sejenuh-jenuhnya hidup yang tadi di awal. Aduh seenak-enaknya kita menjalaninya gitu ya. Pengkhotbah bilang hidup itu lebih berharga dibandingkan mati. Sesakit-sakitnya, ayo KBW sakit, pinggang sakit, lutut sakit gitu. Tensi naik, itu lebih berharga Bapak Ibu dibandingkan mati. Pengkhotbah bilang begitu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka beli di online gitu ya. Saya nggak sebut merek, pokoknya yang warna oranye kah, hijau kah, pink kah gitu ya. Aplikasinya. Kalau Bapak Ibu mungkin misal mau beli baju gitu ya. Kok cari di deskripsi ukurannya nggak ada. Mau tanya nih ke adminnya, chat. Tanya ke adminnya. Mau tanya, Pak, kalau saya karena badannya gede cari yang XXL gitu misalnya, double XL. Karena situ cuma mentok sampai XL gitu. Mau tanya selamat siang Kak. Nah Bapak Ibu akan tahu yang jawab itu mesin atau operator manusia yang memang punya toko itu ya. Kalau jawab mesin pasti jawabannya standar. Silakan melihat keterangan pada deskripsi. Atau silakan klik, jika bisa, pokoknya intinya gitu, kalau bisa diklik berarti barangnya ada gitu, intinya gitu kalimatnya. Menjawab enggak? Ya kalau dibilang menjawab. Tapi spesifik enggak? Enggak juga gitu. Karena itu kan jawaban di generate. Udah diatur sistemnya begitu gitu. Tanya yang lain, jawabnya gitu deh. Gitu lagi gitu. Wah jawab gitu lagi. Akhirnya ada pilihan di bawah chat dengan admin. Waktu diklik baru operatornya menjawab yang memang betul orang yang menjawab. Pertanyaannya Bapak Ibu. Lebih puas dijawab oleh AI admin itukah? Atau dijawab oleh orangnya langsung yang punya toko, yang punya pengalaman belanja online? Pasti di satu sisi lebih nyaman ketika kita lebih serak tuh ketika bisa ngobrol sama orangnya langsung. Hadir, betul-betul hadir pribadinya itu berbeda sekali. Kenapa? Ketika kita hadir, maka pekerjaan yang bikin jenuh tadi tuh, aktivitas yang bikin jenuh tadi tuh, lambat laun kadarnya bisa berkurang. Kenapa? Oh iya ya, waktu saya menjalani ini tanpa sadar skill saya berubah. Waktu saya mengerjakan ini, pengetahuan saya bertambah. Waktu saya kepentok masalah ini dan saya cari solusinya, cara saya mempertimbangkan sesuatu meningkat. Saya jadi tahu ada jalan A, jalan B, jalan C. Ada banyak opsi dari yang sebelumnya saya nggak ngerti. Jujur aja, ibu-ibu aja. Saya nggak tahu dengan ibu-ibu yang lain gitu ya. Pengetahuan tentang obat aja, walaupun bukan dokter. Tapi itu secara detail tuh baru saya tahu ketika usia saya bertambah, saya punya anak.
Ibu-ibu tahu kalau obat itu dimakan setelah makan. Tapi apakah semua obat dimakan setelah makan? Enggak. Obat yang mual akan dimakan sebelum makan. Punten, obat diare apakah dimakan setelah makan? Enggak. Kenapa dimakannya? Setelah buang ke belakang. Dan itu kan pengetahuan yang kayaknya simpel. Tapi dulu waktu saya kecil, saya sebelum menikah, sebelum punya anak, saya nggak tahu pengetahuan itu. Dan didapatnya dari mana? Karena saya hidup. Saya menjalani hidup saya. Dan pengetahuan itu bertambah. Itu yang pengkhotbah bilang. Ketika bicara pertimbangan, pengetahuan, pekerjaan, dan hikmat Allah. Itu hanya ada ketika kita hidup. Waktu kita meresapi dan hadir penuh dalam setiap aktivitas kita. Maka aktivitas kita, tanggung jawab kita bukan lagi aktivitas yang menjenuhkan karena kita tahu, oh iya saya punya tanggung jawab ini dan ketika saya kerjakan ini adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk saya bertumbuh dalam aktivitas saya. Tanpa sadar waktu kita nengok ke belakang, saya 10 yang tahun beda loh dengan saya yang sekarang. Saya 5 tahun yang lalu beda dengan saya yang sekarang. Kenapa? Karena tanpa sadar walaupun di dalamnya tuh kita capek, letih, lelah. Ada maknanya. Saya bertumbuh. Dan itu sukacitanya. Itu cara menikmati hidup Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, yuk mari cek lagi. Kira-kira sekarang tanggung jawab apa yang Tuhan titipkan buat saya hari ini? Membesarkan anakkah? Kalau Bapak dan Ibu punya pekerjaan yang formal memang, bagaimana saya mengerjakan pekerjaan saya? Bukan cuma bicara saya punya gawe atau enggak ya, bukan cuma itu. Bagaimana kualitas pekerjaan saya ketika saya mengerjakan? Ketika tiap pagi teh kudu bangun pagi antar anak ke sekolah teh. Itu teh bukan cuma keluarin motor atau manasin mesin mobil. Ayo buru-buru telat. Beri itu teriakan bari riweuh gitu. Bukan cuma itu. Aduh horea macet deh di jalan. Bukan cuma itu. Tapi bagaimana ketika jalan itu. Oh ini adalah momen yang Tuhan kasih kesempatan buat saya bertumbuh, saya berubah karena ini waktu hidup saya, ini waktu hidup saya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, mari nikmatilah hal-hal yang sederhana. Dari ayat 7 sampai dengan ayat 9, mudah-mudahan kelihatan. Bapak Ibu di ayat 7 dikatakan mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatan. Ayat 8 dikatakan biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepala. Ayat 9 nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidup yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nah kita mau lihat yang kedua, nikmatilah hal-hal yang sederhana. Pertama ketika bicara tentang hal-hal yang sederhana Bapak Ibu, di ayat tadi 7 sampai 9 itu dikatakan makan, minum, pakaian, minyak. Pasangan, bicara keluarga aja gitu ya, bicara keluarga. Nah Bapak Ibu, ini tuh hal-hal yang kita temui tiap hari. Bapak Ibu ada yang tidak minum 1 minggu ini? Oh minum ya pasti ya, kecuali memang puasa, saya nggak tahu boleh nggak tidak minum puasa. Ada yang tidak makan Bapak Ibu? Makan tiap hari pasti, itu kan biasa gitu kita kerjakan gitu ya. Lalu di ayat 8 dikatakan biarlah pakaianmu putih. Bapak Ibu ketika bangsa Yahudi dulu bicara tentang pakaian. Pakaian putih itu adalah pakaian yang mereka biasa gunakan ketika akan datang ke sebuah pesta. Jadi kalau mau datang ke perjamuan, ada acara yang memang sifatnya perayaan, entah pernikahan atau pesta apapun itu ya. Mereka akan menggunakan pakaian yang putih bersih.
Lalu tuan rumah itu akan menyediakan minyak urapan. Makanya tadi ayat 8, jangan tidak ada minyak urapan di atas kepalamu. Jadi kenapa tuan rumah menyediakan minyak urapan? Dengan tujuan minyak urapan itu akan diusap, dioles, diurapi gitu ke tamu yang datang sebagai simbol. Sebagai simbol penerimaan, sebagai simbol kelimpahan berkat dan doa untuk tamu yang datang. Jadi itu ketika bicara tentang minyak gitu ya. Lalu ada keluarga dan pasangan. Nah, Bapak Ibu, hal-hal yang sederhana, apa yang pengkhotbah minta dari hal yang sederhana ini? Nikmatilah. Makanya di ayat 7 dikatakan, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan senang hati. Hiduplah, ayat 9 itu dikatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih. Nikmatilah. Hal-hal sederhana itu ada di sekitar kita dan kita temui setiap hari. Masalahnya kita menikmati atau tidak. Bukan bicara apa yang dimakan Bapak Ibu. Kalau makan daging saya bersyukur. Kalau makan tempe, tempe di. Enggak, bukan itu. Bukan bicara apanya, tapi bagaimana kita menerimanya. Nikmatilah dengan sukaria. Jadi ketika kita melihat berkat kecil-kecil, ada keluarga di sekitar kita, ada anak, ada pasangan, ada rekan kerja yang mungkin dekat sekali, ada teman yang sudah rasa keluarga gitu. Orang-orang yang di sekitar yang kita temui gitu ya. Pengkhotbah bilang gak usah bicara berkat jauh-jauh yang wow gitu. Yang setiap hari ditemui. Sudahkah kita menikmati? Karena ada sepertinya terlihat orang yang terima berkat yang banyak. Nah ketika bicara banyak itu masing-masing dengan porsinya. Tapi belum tentu bisa menikmati. Orang yang sehat tapi mungkin dia tidak puas dengan kesehatannya ada. Kenapa? Khawatir, aduh ini saya makan yang harusnya makan normal sih oke. Tapi ketika segala sesuatu serba dibatas, belum tentu juga kesehatannya terjaga. Ada orang yang kekayaannya luar biasa, tapi belum tentu puas dengan kekayaannya. Ada orang yang pekerjaannya sepertinya sudah mapan, tapi belum bisa bersyukur dengan pekerjaannya. Tapi pengkhotbah memberikan pesan, nikmatilah. Nikmatilah. Kenapa perlu dinikmati hal-hal sederhana itu? Karena semua itu karunia Tuhan. Di ayat 7, di ayat 9 dikatakan Allah berkenan pada perbuatanmu. Di ayat 9 dikatakan karena itu karunia Tuhan. Itu bagianmu di hidup yang sia-sia. Ketika bicara hidup yang sia-sia bukan berarti udah hidup saya gak guna. Enggak, bukan begitu. Kita punya waktu yang terbatas. Tidak ada orang yang hidup selamanya. Oh Ibu ya, itu hanya di film-film gitu ya. Tapi dalam waktu yang terbatas itu, pasti ada satu maksud kenapa Tuhan izinkan kita ada di waktu yang terbatas itu. Apakah kita harus susah terus dan jenuh terus kayak di awal gitu ya. Aduh itu menambah beban double porsi untuk dibawa dalam hidup yang udah hidupnya sementara, hidupnya sementara, waktunya terbatas. Lalu kita hidup menjalani hidup dengan tegang terus begitu. Tuhan bilang nikmati, itu jerih payah, itu usahamu. Ketika kita ada waktu untuk kita main dengan anak, nikmati saja. Kenapa? Karena itu tidak ditemui kalau di ayat 10 tadi di dunia orang mati. Dan bukan cuma itu, Allah berkenan. Itu anugerah, itu pemberian Tuhan. Dan ketika kita menikmati waktu itu, maka itu adalah wujud iman atas penyertaan Tuhan. Itu wujud terima kasih karena Tuhan sudah kasih. Bapak Ibu kalau kasih barang ke orang, lalu barang Bapak Ibu tuh gak diterima sama orang itu, padahal niatnya tulus loh. Udah kasih dengan sepenuh hati. Gak diterima, jengkel gak? Jengkel. Kita dapat anugerah itu lewat hal-hal kecil dalam hidup kita. Mari menikmatinya.
Mari menikmati. Ibu saudara, apakah kita masih punya kemampuan untuk mengenali anugerah Tuhan yang Tuhan kasih dalam hidup kita? Anugerah Tuhan gak pernah berhenti, gak pernah stop dalam hidup kita. Kalau dihitung satu, saya bisa makan hari ini anugerah Tuhan. Saya bisa minum hari ini anugerah Tuhan. Lihat ke sebelah, ada pasangan saya, itu anugerah Tuhan buat saya gak sendiri. Pulang ke rumah ada keluarga saya, itu anugerah Tuhan. Bisa jalan kaki, itu anugerah Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak orang tidak bisa, waktu ini sudah berlalu. Ternyata harus bersusah payah untuk berjalan kaki saja. Itu juga anugerah. Kalau dihitung-hitung, berkat Tuhan tuh banyak ya buat saya. Masalahnya kita kenal gak itu berkat Tuhan. Walaupun jumlahnya banyak, tapi kalau kita gak bisa mengenali itu berkat Tuhan, maka kita akan sulit untuk bersyukur. Yang jenuh tinggal jenuh tadi, yang capek gitu. Tapi Tuhan kasih cara bagaimana cara kita bisa menikmati hidup yang hanya sementara dalam waktu yang terbatas. Maka akan mudah untuk kita bisa bersyukur. Akan mudah kita untuk bisa menerima, ya ini saya sudah dapat berkat Tuhan dan berkat Tuhan cukup. Kalau nggak begitu kita akan sibuk bandingin dengan orang lain. Yang itu kan lebih dari saya, yang itu lebih dari saya. Masing-masing orang punya porsinya dan tujuannya kenapa Tuhan izinkan yang ini jadi milik saya dan yang itu bukan jadi milik saya. Ibu saudara, kalau Bapak Ibu saudara buka album foto, saya nggak tahu Bapak Ibu di rumah masih punya album foto atau enggak. Kalau dulu jadul pakai album fotonya yang fisik gitu ya. Di print, dicetak lalu masukin album foto. Kalau sekarang orang banyak punya album foto digital untuk portofolio hidupnya. Entah di medsos, Facebook, Instagram, itu isi album foto semua. Ringkas, selama akun nggak ditutup, gitu, itu masih ada semua di situ. Coba cek yang 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Bapak Ibu cek yang udah mulai usia agak di atas, cek ketika anak masih kecil-kecil. Bapak Ibu yang belum menikah cek ketika wajah masih imut-imut gitu ya, masih kecil dulu gitu ya. Pasti kebanyakan orang foto tuh senyum, bahagia gitu. Saya nggak tahu adakah foto yang dicantumkan ketika menangis kecuali di kedukaan Bapak Ibu ya, kecuali di kedukaan. Waktu lihat foto itu, ternyata saya bahagia waktu itu. Padahal kalau diingat lagi memorinya memang bahagia terus toh. Ada juga waktu kecil nangis karena hilang mainan, ada gitu ya. Ada juga waktu anak masih kecil-kecil disuruh foto gesek gitu. Akhirnya dapat foto yang bagus, ada. Foto banyak, waktu mau foto banyak dramanya ada gitu. Tapi kan ada masa-masa bahagia. Kita yang melihat album foto itu melihat kenangan yang waktu dulu. Tapi Tuhan mau kita nggak lihat dengan cara seperti itu. Kita melihat hidup kita sekarang. Jangan sampai kita nggak bisa menikmati sekarang. Foto jepret kita baru lihat nanti. Umur 20 tahun lalu kita lihat, iya ya. 20 tahun lagi gitu kita lihat, iya hari ini tuh saya bahagia. Enggak. Yang Tuhan mau kesadaran hari ini. Saya bahagia karena saya terima banyak berkat Tuhan hari ini. Itu yang Tuhan mau. Itu menjadi sumber kekuatan kita untuk kita bisa menikmati hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Ibu saudara, kita belajar 2 cara untuk menikmati hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Yang adalah waktu kita jalani capek, bosan, letih, jenuh itu tadi. Yang pertama, terima tanggung jawab dengan sepenuhnya. Apa yang sekarang ada di tangan kita, yuk kerjakan. Hadir penuh di situ. Maka kita akan mengalami sukacita ketika kita sadar bahwa proses ini menumbuhkan saya. Proses ini berharga, ini kesempatan yang Tuhan kasih buat saya. Dan yang kedua, nikmatilah hal yang sederhana. Orang di sekitar kita, barang-barang yang kita miliki, makanan yang kita makan, minum yang bisa kita minum, nikmatilah itu. Ketika kerja,
dan menikmati itu menjadi proses yang balance, yang seimbang untuk menjalani hidup ini. Maka kita bisa menjadi orang yang kuat di tengah kondisi yang penuh dengan tantangan. Karena kita belajar untuk menikmatinya. Kita belajar untuk menghidupi hidup sebelum pada akhirnya kita kembali pada Tuhan. Sekian renungan saat pagi hari ini. Saya mengundang pemain musik dan singer WL. Ada satu lagu Bapak Ibu yang saya pikir syairnya bisa menjadi doa kita untuk kita juga merenungi banyak hal di dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya undang untuk bangkit berdiri sambil menunggu pemain musik menyiapkan lagunya. Kita tutup mata sejenak Bapak Ibu. Mari mengambil sikap untuk merefleksi diri. Apa yang Tuhan percayakan buat kita hari-hari ini? Anak di rumahkah yang masih membutuhkan penyertaan dan dukungan kita untuk bertumbuh? Pekerjaan-pekerjaan kita kah yang dibaliknya ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan? Jabatan yang kita miliki kah yang dibaliknya juga mengandung tanggung jawab? Apa yang Tuhan percayakan? Itu adalah sarana kita bertumbuh juga di hadapan Tuhan. Dalam waktu yang terbatas, dalam hidup yang sementara ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk pada akhirnya kita menghadap Tuhan. Dan mari hitung berkat kita untuk mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, Terima kasih. untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Katakan dengan segenap hati. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Ya, katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus. Yes, Lord. Untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur Terima kasih untuk setiap berkat hal-hal sederhana yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Itu adalah jejak kesetiaan-Mu, itu adalah jejak penyertaan-Mu yang mengiringi hidup ini. Kami juga melihat bagaimana Engkau menyertai kami bertumbuh, bukan hanya secara fisik. Pertimbangan kami, pengetahuan kami,
hikmat kami. Kami melihat Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Terima kasih untuk selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk setiap kelegaan, canda tawa, ketenangan, kenyamanan di tengah kondisi hidup yang ada kalanya tidak pernah pasti. Kami bersyukur karena Engkau ada di situ. Terima kasih Tuhan. Saya memberikan waktu sejenak untuk masing-masing mengucapkan terima kasih untuk hal-hal pribadi yang saudara gak bisa ucapkan. Mari ucapkan itu dalam hati saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam menjalani hari-hari. Untuk selalu bertumbuh dan berjalan bersama dengan Engkau. Dan kesanggupan untuk menikmati hal-hal sederhana yang kami terima setiap hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Baik saudara, selanjutnya kita akan mendengar ada sesuatu yang akan disampaikan kepada kita semua, yang akan disampaikan oleh Bapak Ari dan Bapak Victor. Waktu kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, izinkan saya untuk meminta waktu sejenak untuk kami mempresentasikan sekolah Kristen Rehoboth. Kebetulan saya diminta untuk menjadi wakil ketua yayasan dan saat ini saya beserta dengan Bapak Victor. Kami terlibat di dalam manajemen kepengurusan di Yayasan BPK Rehoboth ya. Saya minta slide-nya boleh ditampilkan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar sejarah berdirinya Sekolah Rehoboth ini sudah cukup lama. Dimulai dari tanggal 15 Desember 1984. Satu kerinduan dari Bapak almarhum Bapak Pendeta Petrus Kiantono yang merindukan adanya sebuah sekolah di tengah kota Bandung ini untuk orang-orang Kristen dan memiliki visi untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan juga terjangkau ya secara biaya. Lalu kemudian berkembang dari mulai TK, SD, SMP dan sampai SMA didirikan terakhir tahun 2000. Sekolah ini sudah menghasilkan banyak lulusan, boleh ditampilkan slide berikutnya. Dari SMA sebanyak 1295 dan seterusnya, SD, TK juga dan SMP juga. Dan lulusan-lulusan dari sekolah Kristen Rehoboth ini juga sudah berkarya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam masyarakat, sudah menjadi berkat buat banyak orang. Nanti kita akan lihat bagaimana kiprah dari para lulusan sekolah Rehoboth ini. Silakan di next. Mungkin suaranya bisa ditampilkan.
Kita bersyukur ya bagaimana cita-cita dari Bapak Pendeta Petrus Kiantono tercapai, di mana banyak lulusan-lulusan yang sudah menjadi berkat, banyak lulusan yang sudah berkarya di masyarakat dan mewarnai masyarakat dengan nilai-nilai kekristenan. Kita akan lihat profil sekolah Kristen Rehoboth saat ini. Ada file, ya, ditampilkan dulu silakan. Perjalanan pendidikan dalam sebuah sekolah ibarat sebuah kereta dengan banyak gerbong, di mana peserta didik dapat membeli tiket untuk meraih kesuksesan melalui pertumbuhan ilmu dan karakter, serta mengeksplorasi banyak hal untuk mendapatkan kenangan dan pengalaman berharga. Sekolah Kristen Rehoboth adalah kereta yang tepat bagi putra-putri Anda dalam memulai perjalanan pendidikan untuk mempersiapkan masa depan gemilang dan kemampuan menghadapi berbagai macam tantangan. Sekolah kami memiliki jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan banyak fasilitas yang memadai dapat membantu peserta didik untuk memahami bermacam-macam aspek baik teori menggunakan media tulis maupun berbasis digital yang menambah wawasan. Juga berbagai kegiatan positif yang dapat mengasah karakter dan nilai-nilai Kristiani. Selain itu, peserta didik dapat menyalurkan minat dan potensinya dalam kegiatan ekstrakurikuler di bidang seni rupa, tari, dan musik. Kemudian cabang olahraga dan masih banyak lagi. Dilengkapi dengan hubungan baik dengan puskesmas sebagai bentuk perhatian sekolah terhadap kesehatan peserta didik, maupun bermitra dengan berbagai universitas ternama untuk membuka relasi yang lebih luas. Jadilah bagian dari generasi yang maju dan cemerlang. Kami tunggu tiketmu dan mari memulai perjalananmu di sini. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak atau memiliki cucu atau memiliki saudara, kami mengundang untuk bisa bergabung di sekolah Kristen Rehoboth ini. Bapak Ibu, saya hadir di sini untuk juga membukakan bagaimana kendala dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah ini. Sekian tahun berlalu, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan yang harus dihadapi. Terutama juga ketika sekolah Rehoboth melewati masa-masa sulit ketika zaman COVID, lalu kemudian dengan berbagai dinamika di pendidikan di Indonesia, sekolah negeri yang menampung begitu banyak siswa, sekolah Rehoboth cukup struggling pada saat ini karena dengan jumlah siswa yang minim, kami harus juga membiayai operasional yang cukup berat ya. Nah, kami ceritakan ini supaya kita menjadi satu doa bersama buat kita juga bahwa sekolah ini perlu kita dukung ya. Saya sendiri berada di bidang pendidikan, saya tahu bagaimana dinamikanya di Indonesia tentang masalah pendidikan. Karena itu Bapak Ibu, kami optimis bahwa dengan kesulitan, walaupun menghadapi kesulitan yang harus kami hadapi, kami punya planning ke depan, kami punya rencana-rencana ke depan, kami memperbaiki manajemen, kami memperbaiki visi atau memperbaiki strategi-strategi ke depannya. Nah, sini ada Bapak Victor yang akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana tantangan sekaligus juga rencana-rencana ke depan untuk sekolah ini boleh semakin baik dan memberkati. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Victor buat bagi yang belum kenal. Jadi saya sekitar bulan Mei tahun 2025 kemarin saya mendengar kesulitan yang terjadi di sekolah. Akhirnya saya meminta izin kepada Bapak Arianto selaku waktu itu wakil ketua yayasan untuk ikut terlibat ke yayasan. Kebetulan Bapak Timo yang waktu itu menjabat sebagai direktur pendidikan adalah teman saya ya waktu dari, kalau sekarang Flame ya, jadi Tunas Remaja kalau dulu namanya. Jadi saya berniat membantu beliau. Nah jadi
saya diizinkan oleh beliau sama Ibu Gembala juga sebagai ketua yayasan. Akhirnya sejak Juli tahun 2025 saya aktif terlibat ke yayasan ya. Dalam seminggu saya beberapa hari datang untuk mengetahui sebenarnya seperti apa gitu yang kejadian yang terjadi di sekolah itu. Singkat cerita saja, jadi permasalahan yang ada yang paling besar sebenarnya banyak hal, cuman yang saya sampaikan yang paling besar adalah yayasan atau sekolah Rehoboth itu kekurangan siswa. Ya, kekurangan siswa itu dari kapasitas kita yang terpasang kalau istilah industri itu ya, kapasitas yang ada itu sebenarnya kita dapat menampung 300 siswa lebih. 360 atau 370 siswa tanpa menambah guru yang ada. Itu kita sanggup sebenarnya mampu untuk mengajar sebanyak itu. Cuman yang mendaftar ke sekolah Rehoboth itu kalau yang ada sekarang aja cuman 200 lebih. Jadi ada gap yang lumayan ya. Kita baru terpenuhi sekitar 60%-an, 60-70%. Nah itu menimbulkan masalah bagi yayasan, bagi sekolah, karena biaya operasional yang harus kita keluarkan itu cukup besar. Gitu. Ya untuk informasi sebenarnya tahun-tahun sebelumnya kita siswanya banyak, maksimal kita pernah punya 900 siswa. 900 siswa, cuman seiring berjalannya waktu, berbagai dinamika yang terjadi, ya terakhir terutama setelah terjadinya COVID ya seperti ini. Nah, jadi permasalahannya itu adalah dua, kita kekurangan siswa. Jadi biaya operasional itu kita kurang. Selain itu juga masalah yang timbul kedua adalah dari 200 siswa ini tidak semuanya dapat membayar uang sekolah. Ada sebagian besar, kalau saya hitung mungkin 30-40% itu perlu sokongan gitu ya dari ya kemampuan finansial mereka tidak bisa untuk membayar uang sekolah, meskipun kalau secara ini uang sekolah, uang masuk, uang pangkal kita juga tidak lebih besar, tidak lebih mahal dari sekolah lain, karena kita kan mengemban tugas bahwa sebagaimana tadi dibilang, kita itu tujuan awalnya adalah menyediakan sekolah yang berkualitas tapi dengan biaya yang relatif tidak mahal. Nah itu. Nah mungkin Bapak Ibu kemarin juga ada tim caring ya. Jadi tim caring itu yang ada orang tua asuh yang sudah dipresentasikan, Bapak Ibu juga sudah banyak yang terlibat, saya juga terus memonitor. Jadi ada 20 hampir 30 siswa yang bisa disokong oleh tim caring untuk orang tua asuh. Tapi itu hanya menyelesaikan jadi masalah kedua, yang siswa yang kurang mampu untuk membayar bisa mampu membayar full. Tuh. Selain tim caring, kita juga ambil ada yang beasiswa dari luar, ada juga orang tua asuh dari BCC, Beacon Community ya. Nah itu kita juga tahun kemarin mereka membantu sekitar 32 siswa. Nah sekarang tahun ini yang dilanjutkan sekitar 30, kita juga ada pengajuan baru sekitar 20 orang. Ya tolong dibantu doa, mudah-mudahan mereka juga dapat ini, jadi anak-anak itu dapat bersekolah dengan tenang gitu. Karena ya nggak mau kita juga kalau harus menagih gitu. Cuman karena kita juga butuh untuk operasional. Tapi kalau melihat keadaannya kadang-kadang kita juga tega nggak tega ya, jadi susah. Makanya kami mencoba membantu melalui cara lain. Kita cari yayasan, organisasi yang kira-kira dapat membantu gitu. Nah itu yang permasalahan kedua kami harap sudah bisa diatasi, yaitu supaya siswa-siswa dapat membayar uang sekolah dengan full, dengan bantuan Bapak Ibu sekalian juga gitu. Cuman tetap masalah yang pertama adalah yang kekurangan siswa ini kita tidak bisa diatasi dengan instan. Tapi ini kan dari per bulan sih tetap harus jalan, gaji kepada Bapak-Bapak Ibu guru yang mengajar kan tetap harus kita penuhi. Ya
kita juga berusaha ya mencari donasi atau apa. Nah, tapi selain itu kami juga menyadari bahwa kalau kita hanya bertahan dengan kondisi seperti ini, itu tidak akan lari kemana-mana gitu ya. Kita istilahnya cuman survival mode gitu, cuma untuk bertahan hidup. Itu bisa berapa lama? Kami juga sadari itu tidak baik dan sangat sulit. Makanya kami juga, saya meminta bantuan juga ke banyak teman-teman yang mau ikut membantu ke pengurusan ya. Jadi ada Bapak Stephen Hartono sekretaris, pelaksana sekretaris, Ibu Yani Luciana sebagai bendahara, ada Bapak Julius untuk membantu di sarana prasarana, Bapak Mesak juga untuk pengembangan manajemen dan juga pelatihan-pelatihan. Jadi kedepannya kami itu akan melakukan banyak hal. Perbaikan sarana prasarana, juga pelatihan untuk guru-guru, juga perbaikan manajemen, SOP-nya, job desk-nya, supaya semuanya lebih teratur. Seperti itu. Nah, itu dimaksudkan supaya makin banyak orang yang berminat dan percaya untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Rehoboth. Itu, tapi kami ini perlu waktu. Ini penjabarannya seperti ini, ada rencana 1 tahun, ada 3 tahun, ada 5 tahun. Ya, ini. Tapi yang paling penting adalah kami butuh dukungan, karena kalau tanpa ada sesuatu yang baru, istilahnya gini, kita tidak mungkin menghasilkan suatu output yang berbeda kalau kita tidak mengubah inputnya. Inputnya itu ya investasi. Kita harus ada investasi, karena tanpa investasi kita tidak mungkin menghasilkan hal yang berbeda. Yang barang yang kalau dalam produksi kita tidak akan menghasilkan barang yang berkualitas lebih tinggi. Mentok-mentok ya barang yang sama gitu. Nah itu kami tidak mau. Kami mau, makanya kami juga berdiskusi gimana caranya. Ya mungkin salah satunya ini kami mempresentasikan ini untuk mengundang Bapak Ibu juga turut serta mendukung kami gitu, untuk memperbaiki. Karena ya di luar sana banyak orang-orang juga yang perlu dibantu, siswa-siswa yang perlu dibantu, tapi kita juga tidak mau hanya mengandalkan donasi. Begitu, terima kasih. Ya Bapak Ibu, kami mengundang untuk kita sama-sama bisa berinvestasi ya. Investasi kebaikan untuk sekolah Rehoboth ini. Tadi kita lihat ternyata sekolah ini menghasilkan banyak orang-orang yang berkualitas. Kita juga percaya bahwa dukungan kita juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya Bapak Ibu, di layar ada nomor rekening di Bank Danamon. Kalau juga Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan donasi juga bisa lewat Pak Victor atau ke saya, menghubungi saya. Untuk kita juga sama-sama berinvestasi di sekolah ini. Kita percaya bahwa sekolah ini ada bukan karena kebetulan, ada di tengah kota Bandung ini dan menjadi berkat buat kota Bandung dan juga buat Indonesia. Terima kasih buat waktunya, Tuhan Yesus berkati. Tambahan mungkin ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang berniat melihat kondisi keuangan yayasan, silahkan datang, silahkan hubungi, kami akan buka. Jadi kami mulai saat ini akan melakukan hal yang lebih transparan. Jadi kita terima donasi berapa, dipakainya untuk apa-apa, boleh menghubungi kami. Setiap hari ada kantor terbuka dari Senin sampai Jumat. Silahkan kalau Bapak Ibu misalnya, aduh saya pengen tahu sih sebenarnya keadaan keuangannya kayak gimana gitu. Silahkan, karena kami akan sangat mempertanggungjawabkan apa yang kami terima di yayasan ini. Ya. Karena kami tidak mau ada kecurigaan atau apa gitu ya. Saya yakin, cuman kita bukan masalah curiga nggak curiga. Emang segala sesuatu itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Apalagi ini kan kita mempergunakan dana jemaat, dana orang-orang gitu ya. Kami juga sangat harus
berani mempertanggungjawabkan itu di hadapan jemaat. Ya, terima kasih. Baik saudara, setelah kita melihat banyak pengumuman dan hal-hal yang dapat kita semua ikut bersama berpartisipasi dalam Yayasan Pendidikan Kristen Rehoboth ya. Terakhir pengumuman untuk kita semua adalah minggu depan kita bersama-sama akan menerima sakramen perjamuan kudus dan Kamis, Jumat, Sabtunya ada doa puasa secara korporat. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal sampai selesai dan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan baik melalui paduan suara dan juga melalui firman melalui hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, itu semua boleh membawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih mengenal relasi kami dengan Tuhan lebih dekat dan iman kami boleh makin bertambah dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur juga untuk kesempatan Tuhan sudah memberikan bagi kami semua untuk beri persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Makasih Tuhan. Kami sudah memberikan yang terbaik karena kami percaya Engkau sudah mengasihi kami semua sehingga kami boleh mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya Engkau menyertai hidup kami, baik keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Berkat Allah memenuhi usaha saudara. Dan Tuhan tolong kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa Saudara, perubahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Perubahan karir, dinamika dalam keluarga, kondisi kesehatan, maupun berbagai musim kehidupan lainnya seringkali membawa tantangan, ketidakpastian, dan kecemasan. Dalam Pastor Corner bulan Juli, kita akan mendengarkan sharing pengalaman hidup tentang menghadapi perubahan dan transisi bersama Tuhan. Sharing akan dibawakan oleh Pendeta Christina Runkat. Pastor Corner akan diadakan pada hari Kamis, 2 Juli 2026, pukul 19.00 sampai 20.30. Pertemuan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada tanggal 8 sampai 10 Juli, Youth the Flame akan mengadakan Off Day. Agar semua peserta dapat turut serta, kami mengadakan bazar, di mana setiap penghasilannya akan digunakan untuk keperluan peserta yang membutuhkan bantuan. Bazar diadakan setiap hari Minggu setelah ibadah KU1 dan KU2.
Mari berpartisipasi di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.